Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk sekarang. Udah siap? Oke. Kita akan menjelajah kemana? Ke dalam ya, ke dalam. Kalian tuh terlalu banyak menjelajahnya keluar sampai lupa pada diri sendiri. Yuk, kita sekarang tafakuri ayat ini ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri mengapa tidak kamu perhatikan? Dan pada dirimu sendiri kenapa tidak diperhatikan? Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak yang harus diperhatikan. Aduh, saya pengen nangis kalau lihat. Bagian rambut aja, kalau kita disuruh menghitung berapa jumlah rambut kita, gak ada yang sanggup. Pada setiap helai rambut ini ditumbuhkan, diurus, diatur oleh Allah, sampai Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi semua tubuh kita. Rambut saja, rambut yang kelihatan setiap hari. Saya tanya, siapa yang pernah menghitung berapa jumlah helai rambut di kepalanya? Tidak diperhatikan. Di bawah rambut ada apa? Wah, lebih kompleks lagi. Ada otak dengan segala fasilitasnya. Kalau dibahas secara dalam, ya Allah, otak kita tuh lebih canggih daripada rangkaian elektronik yang membangun HP kita ini. Gak cukup waktu saya menjelaskan semuanya. Belum ke bawah, mata, telinga, kenapa bisa melihat, kenapa bisa mendengar, nafas, mulut, wah terus, jantung, paru. Ya Allah, itu baru aspek luar. Aspek jasmani, apalagi yang mengendalikan di dalamnya, software yang mengendalikan hardware kita ini, yang bernama ruhku, itu lebih kompleks lagi. Makanya pertanyaannya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri, afala tubsirun, mengapa kamu tidak perhatikan? Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini, lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Coba lihat lafaz Allah di masjid, alif lam lam ha, sama nggak dengan ini? Yang mana alifnya? Nih, kelingking. Yang mana lamnya? Nih. Yang mana lam yang kedua? Nih. Mana haknya? Nih, hak terbuka. Saya pernah nanya ya, katanya udah pesantren lama, di mana Allah meletakkan lafaz Allah? Di mana Allah meletakkan namanya di tubuhmu? Bilangnya di hati. Saya suruh lihat, gimana coba lihatnya? Jadi agama itu jadi ilusi. Di hati gimana melihatnya? Hatinya aja nggak kelihatan. Pakai sinar X juga nggak akan bisa kelihatan. Yang nyata aja di tangan tidak pernah diperhatikan. Inilah ayat ini tidak pernah diwujudkan dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsir. Saya ketika melihat tangan saya aja, maaf ya, saya tidak diajarkan guru saya. Saya melihat tangan saya nangis. Ya Allah, Nabi Muhammad meletakkan lafaz Allah di sini. Sampai di Quran Allah mengatakan, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada padamu. Jadi tangan siapa ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti ini harus menyenangkan pemiliknya, bukan menyenangkan diri. Pertanyaan saya, apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya? Ya, dari pagi
Ya, sampai di sini. Sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini? Rumput, pohon, bunga di taman kita, dia tidak bisa menghadirkan air untuk diri. Maka tangannya dititipkan kepada kita. Begitu kita ngambil air, bunga tersenyum, rumput di taman tersenyum, semuanya tersenyum. Dan mereka akan berterima kasih ngasih bunga yang indah kepada kita. Pagi-pagi tadi habis olahraga saya lari 7 kilo. Kalau saya pagi-pagi lari 7 kilo. 7 kilo loh lari. 350 kalori harus terbakar. Habis itu saat pendinginan, di rumah saya masih banyak tamu, sahabat-sahabat dari Singapura. Saya selalu ingin membuat mereka bahagia. Begitu saya keluar, pohon mangga sudah siap panen. Udah, saya naik pohon mangga itu 30 kilo saya turunkan. Silahkan bawa ke Singapura. Oh, bahagia sekali mereka. Mangga dipetik oleh saya dari pohon yang saya tanam sendiri. Dan dulu waktu saya nanam pohon mangga itu, cita-cita saya satu. Nanti ya, saya bilang, saya akan metik buahmu dari lantai 2 kamar saya. Dan saya metiknya dari lantai 2 kamar saya. Jadi apa yang kita bayangkan itu nyata sebetulnya kalau kita mau. Di tangan ini sudah menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah, gimana Allah bisa tersenyum? Tuh, karena belajar ngajinya ilusif. Coba keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan, senyum gak kira-kira? Itulah Allah tersenyum. Senyumnya Allah tuh nyata, karena dia tuh maha nyata. Kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? 2, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu, walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian. Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini? Dikasih anak telinga dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini, hidung seperti? Tanya sama dia, untuk apa kau ciptakan semua itu? Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik, kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita, tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Wah, ayat ini kalau dibahas gak selesai-selesai kajian kita. Ya, jadi saya pesan satu saja, perhatikan dirimu, kenali dirimu, jangan habiskan waktumu untuk menganalisis orang lain.